Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Sampang yang kami hormati, Wakil Bupati Sampang yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Bapak Camat, dan terakhir Kapolsek, Kepala Pabrik Bangga. Yang kami hormati ormas dari NU, dari MUI dan Basnas. Yang terhormat para teman-teman kepala desa, BPD, Ibu Tingkat Pilkada, yang kami hormati juga para media cetak atau publik. Pertama-tama banyak kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tak tercurah limpahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang. Bapak Ibu sekalian, kami mewakili DPRD Kabupaten Sampang Daerah Wilayah 1 Sampang Konsul Pengaliban. Pertama, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kecamatan Konsul yang saya melihat semakin hari semakin baik proses pelaksanaan muskerbal. Ini juga dengan tujuan yang cukup mewah. Saya berharap ini bukan hanya bentuk seperti kecamatan, namun harus didukung dengan usulan-usulan yang benar-benar berkualitas dan inovatif. Saya melihat bahwa konteks atau tema muskerbal kali ini adalah peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang pemantapan pemulihan ekonomi menuju Sampang hebat bermartabat. Tentunya ini disertikan dengan potensi yang ada di Kecamatan Konsul. Kami lihat bahwa Konsul dengan potensi pertanian, kami berharap nantinya muncul usulan kepada Pak Camat, mungkin itu menjadi prioritas hal-hal yang menunjang tentang sektor pertanian. Alhamdulillah bahwa Konsul adalah salah satu mungkin satu-satunya kecamatan yang cukup bersyukur ini karena salah satu kecamatan yang bisa memanfaatkan dari irigasi Waduk Selangwen. Namun yang terjadi selama ini kita dibenturkan, ini kaitan masalah infrastruktur. Makanya ini perlu langkah teknis dari Bapak Bupati melalui tim teknis. Ini hal-hal yang menyangkut kewenangan. Nah, selama ini banyak kewenangan ini bukan ranah kita, ranah provinsi, sehingga kita tidak bisa bangun. Makanya perlu adanya langkah dari Pemerintah Sampang untuk melakukan kerjasama dengan PUPR di tingkat pengairan di tingkat provinsi, sehingga produksi pertanian kita bertambah. Saya juga nanti berharap nantinya ada usulan hal-hal yang menyangkut tentang permasalahan kemarin kita dipermasalahkan tentang masalah kelangkaan pupuk di pertanian. Makanya saya berharap nanti ada usulan inovatif bagaimana kita tidak harus berfokus kepada pupuk pestisida, mungkin kita bisa beralih kepada pupuk organik. Sehingga kita berharap permasalahan kemarin di Kecamatan Konsul yang mengalami penurunan tentang produksi hasil panen ini akan bertambah ataupun bisa menyuplai kepada kecamatan yang lain. Kami di DPRD, Bapak Ibu kemarin ini mungkin membawa segar kepada para petani, juga kepala desa. Ini bahwa kami sudah mengesahkan perda tentang perlindungan petani. Di sana kami mohon kerjasama pihak kepala desa dan BPR, karena di sana banyak keuntungan bahwasanya petani sekarang bisa mengakses untuk permodalan, bisa pinjam ke bank dengan hanya kartu tani. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini terkait masalah undang-undang baru Pak, yang mungkin Bapak pernah dengar. Ini terkait masalah undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Ini sempat menjadi perdebatan ataupun permasalahan yang mungkin
kurang dipahami oleh masyarakat sehingga banyak penolakan. Terlepas kota saya melihat bahwa undang-undang cukup membawa sikap kepada Kabupaten Sampang, mengingat bahwa Kabupaten Sampang ini secara APBD cuma 108 miliar triliun, sehingga butuh support ataupun investor dari pihak luar untuk memajukan perekonomian kita. 1,8 kita masih ingin membiayai infrastruktur pendidikan. Jadi dalam konteks hari ini saya sampaikan kepada Ibu, Bapak Bupati sudah banyak berupaya hal-hal untuk mengundang ataupun mendatangkan investor, karena salah satu indikator ataupun bagaimana investor kita masuk pertama adalah kepastian hukum. Ini sudah dijawab oleh undang-undang itu, sehingga tidak ada kesulitan dalam pengurusan tentang investor. Yang kedua adalah keamanan. Karena begini Bu, saya punya cerita dulu, dan ini saya khawatir terjadi di Sampang nantinya. Ada sekitar 10 tahun yang kemarin, ini saya kebetulan di BSD Pak Bupati, ini ada pendamping kecamatan yang waktu itu yang cukup prestis pekerjaan itu 1 bulan bisa gaji 10 juta. Tapi setelah dengar bahwa dia dipindah ke Sampang, dia mengundurkan diri. Ini ketakutan yang kami khawatirkan kalau kita tidak buat stigma ataupun kondisi Sampang ini menjadi baik. Ini saya khawatir semua takut pada Sampang. Maka dari itu kami harap dukungan bersama. Sekarang Sampang sudah punya modal awal. Kita sudah banyak prestasi yang dicapai oleh Sultan Sampang. Salah satunya kita sudah lepas dari opini BPK yang selama ini wajar dengan pengecualian. Ini sudah 2 kali berturut-turut sudah wajar tanpa pengecualian. Kita sudah lepas dari saya tinggal. Ini adalah modal awal. Modal awal kita supaya kita banyak investor masuk ke Sampang. Saya yakin bahwa ini dalam dari kerja keras Bupati dan Wakil Bupati. Saya kira Wakil Bupati dan Pak Bupati tidak dalam konteks dalam artian ini bagian untuk menaikkan elektabilitas. Saya kira itu wajar pejabat politik. Namun jauh dari itu, Bupati ingin menunjukkan pada luar bahwa Sampang sudah berubah. Maka dari itu kami minta dukungan dari masyarakat, terutama tokoh masyarakat. Kalau nantinya ada investor yang bisa membangkitkan perekonomian di Sampang, tolong. Selama tentunya kami tetap melihat aspek budaya, sosial, terutama norma agama. Karena saya tidak mau kejadian di kabupaten sebelah di Pamekasan, cukup ironis, di mana di sana ada semacam penolakan dan sebagainya. Maka dari itu saya tegaskan kembali bahwa tadi tadi Sampang adalah kita. Intinya bukan hanya Bupati, Wakil Bupati, juga anggota dewan. Butuh dukungan dari semua pihak, rumah kepala desa, tokoh ulama, untuk sama-sama bangun Sampang. Yang terakhir, Bapak Ibu sampaikan bahwa di tahun 2021 bahwa kita akan melakukan pilkada serentak 111. Ini agak menjadi permasalahan kita bahwa sekarang ada Permendagri 72 ini yang mengatur tentang pelaksanaan secara COVID protokol kesehatan. Juga ada surat edaran tentang pelaksanaan yang mana bahwa di tahun ini melaksanakan pilkada berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sana ada pembatasan 500 per TPS. Ini kami sekarang di DPRD dan Kabak Hukum dan merancang pergub itu, sehingga ini dukungan juga dari pihak masyarakat atau masyarakat untuk meredakan tensi politik. Karena ini jadi kajian kami. Kami sekarang berupaya dengan serentak 111 kita juga pusing Pak. Apalagi sekarang ditambah satu desa kalau dimandangi bisa mencapai kurang lebih 30 TPS. Bagaimana dakwah nantinya di sisi keamanan dan sebagainya. Dan yang tak kalah penting Bapak Ibu perlu kami sampaikan, ini biar tidak ada semacam salah persepsi. Memang kita kadang dihadapkan oleh sebuah aturan yang memang itu yang membentuk aturan yang di atas tanpa memikir bahwa
kultur ataupun karakter berbeda. Ini terkait masalah putusan MK yang mana di mana memutuskan bahwa tidak ada batasan kepada warga luar untuk mencalonkan kepala desa. Ini adalah amanah undang-undang yang harus kita sikapi. Makanya kami sekarang dengan pemerintah Kabupaten Sampang melakukan pembahasan perlu yang selama ini tidak dilakukan bareng dengan kita, saking rumitnya dalam artian ini. Maka dalam konteks kayak ini minta dukungan dari pihak-pihak tokoh masyarakat untuk menjaga kondusivitas wilayah. Kita tidak ingin terjadi kemarin di kabupaten tetangga kita di Bangkalan ini ada semacam kejadian yang saya berharap ini tidak terjadi pada Kabupaten Sampang. Sekali lagi, masalah urusan regulasi itu bukan kewenangan kami, itu adalah produk undang-undang di atasnya. Jadi dengan putusan TK memang jadi ruwet, Pak. Sekarang itu orang Sidoarjo bisa nyalon, orang Kalimantan juga bisa nyalon di Sampang. Makanya ini yang sering saya khawatirkan. Jadi ini pembuat aturan itu tidak melihat bahwa Sampang ini selalu menderita, tidak melihat bahwa Sampang itu berbeda, Pak. Tidak ada bupati di sini 3 kali di Sampang, cuma ada di Sampang. Iya, mari. Namun kami sudah bersepakat, kami ingin pemilihan pilkada ini secara transparan sehingga nanti menghasilkan pemilihan yang aman. Saya kira itu yang bisa disampaikan dari DPRD perwakilan dari 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.